guys, balik lagi sama aku Jaslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku masih di Bintaro Design District di Maui Garage oleh Dani and Sal. Nah, sebelum aku mulai turnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk langsung kita ketemu arsiteknya. Halo Mbak. Hai. Halo. Nah, boleh perkenalan diri sedikit? Halo. Aku Dani. Saya Salman. Kita dari Dani and Sal. Kita studio arsitektur dan desain interior yang berbasis di Tangerang Selatan. Kebetulan dekat sini juga kantornya. Ini karya kita yang kita open di Bintaro Design District ini. Oke, hari ini aku pengen nanya-nanya soal Maui Garage nih. Pertama dari luas bangunan dan luas lahannya dulu berapa nih Mbak? Oke. Kalau luas lahan sebetulnya agak-agak ambigu karena lahannya nggak ada batasan lahan yang jelas, tapi luas lahan keseluruhannya ini hampir 1 hektar. Sementara kalau luas bangunannya sendiri itu sekitar 400-an. 400-an untuk si Maui Garage-nya aja. Oke, jadi Maui Garage itu ada di The Maui ya? Betul. Iya. Jadi seluruh kompleks ini namanya The Maui. Oh, Dan Maui Garage ini di Jalan Maui. Oh iya, Betul. Si Maui Garage ini adalah salah satu bangunan yang berada di kompleks The Maui ini. Oke. Nah, fungsi utama dari Maui Garage ini apa sih, Mas? Sebenarnya sesuai namanya aja sih. Jadi fungsi utamanya adalah garasi. Jadi Maui Garage ini adalah garasi milik koleksi pribadi, garasi koleksi pribadi dari otomotif, mobil-mobil, motor-motor ownernya, owner The Maui ini. Jadi saat ini si Maui Garage ini ada hampir 100 motor dan ada 3 mobil yang ada di dalam ini. Cuman untuk saat ini kita kurangi sebagian karena ada kebutuhan untuk pamerannya. Dan di atasnya ada fungsi ruang tinggal pribadi sama ruang kantor sama living room, ruang makan. Jadi di atas garasinya ini ada semacam living quarter untuk pemiliknya. Tapi pemiliknya itu nggak permanen di sini ya? Enggak, ini Jadi cuma buat stay-nya aja di hari-harinya dia. Karena ini sebenarnya kan area The Maui ini adalah office-nya dia, area perkantorannya dia nih. Jadi, yang bangunan ini itu kantor perusahaannya. Jadi dia sambil sehari-hari bekerja di sini. Nah, terus dia pengen punya ruang kerja pribadi lah buat dianya gitu. Jadi ditaruhnya di atas. Ruang meeting dan ada entertainment room lah di atas gitu buat dia kalau misalnya ngundang teman-teman jadi main cave lah. Oke. Kalau kita boleh lihat nggak? Boleh. Oke, yuk. Oke Mas sama Mbak, aku pengen nanya soal flooring dulu nih. Sebenarnya ini tuh platform yang ini nih, lantai yang ini tuh udah existing. Dulunya adalah corn block. Di sini pun juga tadinya dia levelnya di bawah nih. Nah, yang ini karena di situ ada jalur koridor menuju ke taman belakang, di sini kita bikin yang proper lah untuk diinjak. Sedangkan di sini sebenarnya ini tuh juga bisa nangkep tampias nih dari atas nih. Jadi kalau air hujan tuh jatuhnya ke sini. Gitu, jadi nggak nyiprat langsung ke sini nih gitu. Sebenarnya itu sih, jadi emang fokusnya di sini udah gitu. Di sini kan ada pohon, kita nggak gangguin pohon existing sama sekali. Ini salah satu respon kita terhadap kondisi existing sih. Kita nggak mungkin ini kita gedein karena memang kondisi existing sampai ujung udah menerus gini nih. Sesimpel itu aja. Berarti pohon-pohon di sini mostly existing ya? Existing. Iya, nggak ada yang kita tebang sih. Paling cuma ada penambahan pohon aja ya? Iya. Dan ini jalan ini tuh kenapa lantainya seperti ini, karena emang tadi selain yang tadi Dani bilang untuk jalur sirkulasi, tapi karena di site ini tuh kebutuhan lalu lalangnya lumayan besar, kadang-kadang masukin motor, kadang-kadang masukin apa gitu, jadi emang jalan ini perlu agak kuat sih untuk bisa dilalui banyak jenis kendaraan. Berarti kalau mau masukin motor itu tetap dari sini ya? Bisa lewat sini, ini pintu samping, tapi pintu utamanya sebenarnya yang tadi. Jadi ada pintu garasi di sana. Oh ya, di sisi sebelah sana. Iya, mobil semuanya nggak bisa akses ke sini soalnya. Jadi pasti dari sana. Iya. Oke, kalau buat fasadnya ini pakai apa nih? Nah, mungkin sebelum jawab itu kayaknya aku perlu jelasin dulu dalamnya ya. Jadi kan tadi udah kita jelasin kalau misalnya fungsinya itu adalah garasi. Tapi mungkin kita perlu jelasin kalau garasinya ini yang ada di dalamnya tuh banyak motor-motor klasik dari Inggris, terus ada Vespa juga, sama ada Land Rover. Nah, jadi untuk apa ya, merepresentasikan kontennya gitu, merepresentasikan apa yang ada di dalam garasinya, kita mencoba menghadirkan apa yang ada di dalam di
di skin bangunannya gitu. Jadi kita makanya kita introduce material besi dan baja gitu di fasad bangunannya ini. Jadi ini semua adalah plat besi. Dan aku nambahin juga sebelumnya ini bangunan existing dari Garasi Mawi ini adalah ruang hidroponik. Jadi ini tuh renovasi. Ini tuh renovasi. Jadi sebenarnya struktur-struktur utama seperti ini tuh udah existing nih. Jadi kita masih pakai nih existing tiang dan balokan. Nah, tiang, atap gitu. Nah, base-nya ini adalah semuanya dari rangka besi baja gitu ya. Jadi cara selain tadi ya kita merespon apa yang ada di dalam, merespon fungsi, kita juga merespon apa bangunan existing sebelumnya. Karena di sini adanya baja dan besi, ya kita respon dengan seperti itu. Karena pemasangan baja ketemu baja itu akan lebih mudah sebenarnya. Dan kita nggak pengen intervensi kita terlalu besar gitu. Kita nggak mau ngerubuhin gitu. Jadi apa yang ada ya kita manfaatkan gitu sebanyak mungkin. Jadi si strukturnya kita tetap pertahankan, fondasinya dipertahankan, tiang-tiang struktur dipertahankan. Kita cuma nyambung-nyambung aja. Rangka atap juga tetap, tapi hal-hal yang kita rasa perlu di take out ya barulah kita take out. Jadi kayak fasadnya kita facelift, itu pakai skin yang baru ini, terus atap juga kita tambahkan gitu untuk kasih proteksi yang lebih terhadap matahari maupun hujan. Dan ya basically seperti itu sih. Pokoknya kita pengen operasi dari facelift ini sesederhana mungkin, se-efisien mungkin, tapi se-impactful mungkin. Jadi kita mungkin membayangkan ngebenerin gedung ini tuh kayak ibaratnya kayak kita dapat mobil usang gitu, terus kita benahi, kita rekondisi, terus jadi mobil yang bagus lagi. Kira-kira kayak gitu sih. Dan kita juga milih material ini juga ke depannya ketika ownernya mau memindahkan atau misalkan mengganti fungsi, material ini masih bisa kita pakai lagi nih. Karena kalau besi kan tinggal dicopot, tinggal dipotong-potong aja, itu nanti masih bisa dipakai lagi. Jadi nggak beda halnya sama kalau beton gitu. Kalau beton kan kalau misalnya mau dirobohkan ya itu pasti harus hancur. Kalau ini kan bisa di-dismantle gitu. Ya, dan juga kemarin tuh ada waktu ya, ada dari kliennya tuh koleksinya sudah semakin menambah. Kita nggak bisa bikin dari konstruksi yang terlalu lama gitu. Makanya pengerjaan besi ini udah paling cepat, paling efisien untuk kasus ini. Kalau durasi konstruksinya sendiri berapa lama? 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Nah di sini juga selain tadi konsep yang tadi kita bilang gitu, untuk kita pengen maintain struktur yang ada, tapi efisiensi nggak berhenti di situ aja, tapi secara penggunaan material juga kita benar-benar buat se-efisien mungkin. Jadi kita geraknya ini, dimensi-dimensi ini geraknya semuanya dari modul produknya, dari modul materialnya. Jadi kan kalau besi plat itu modulnya 1,2 kali 2,4 meter. Nah ini kita buat satu plat ini ukurannya 60 cm kali 120 cm. Jadi bagi dua atas, bagi dua atas bawah, bagi dua kiri kanan gitu. Jadi satu plat itu habis buat 4 modul ini. Jadi hampir nggak ada waste untuk seluruh bangunan ini. Kita lihat dalamnya aja kan? Boleh, ayo. Nah, mungkin di sini bisa dilihat, jadi ada di area garasinya itu kebagi 2 zona kurang lebih. Ada zona ini nih yang ceilingnya pendek, sama itu tuh yang high ceiling gitu. Nah di sini kenapa ceilingnya pendek? Karena di atas kita ini ada si fungsi yang tadi tuh, ada area ruang tinggalnya, terus ada kantor, terus ada kamar mandi juga, pokoknya living quarter-nya lah di atas ini. Makanya untuk area yang di atas kita introduce sistem struktur yang baru yang secara sistem tuh dia independen sebenarnya daripada bangunan utamanya. Jadi kita di sini karena bebannya cukup banyak, ada ngecor, ada apa, kita taruh kita buat pakai kolom IWF, balok IWF juga, dengan modul yang kita sesuaikan sama kondisi existingnya, yang juga penggunaan bahannya juga kita buat seefisien mungkin supaya si balok-baloknya ini juga nggak terlalu banyak potongan dan buangan. Kira gitu. Kalau lampu tembak ini itu memang khusus acara BDD atau memang enggak untuk ininya, untuk garasinya. Kabel-kabelnya diumpetinnya di mana? Enggak mungkin
Mungkin nggak kita Nggak umpetin sih. diumpetin Sebenarnya sih. kita cuma finishing warna yang sama aja sama si Sebelah sana. sama si besinya. Iya. Mungkin karena satu warna disemprot semua di duko, jadi Hilang. akhirnya sama-sama. Begitupun juga piping MEP gitu ya. Kan di atas kan ada kamar mandi, itu juga kita pikirkan nih gimana cara plotting yang rapih sehingga nggak terlalu nyebrang gangguin balok-balok es yang sudah ada. Gitu. Udah gitu Kita coba finish sama. Kita coba apa ya? Kita coba sambil ketika kita mendesain ini juga kita coba mempelajari tektonika dari otomotif yang ada di sini juga sih. Kita lihat bagaimana di situ alat apa pipa-pipa sebenarnya ya diekspos aja gitu. Jadi itu ya kita pikir ya kenapa bahasa tersebut tidak kita ulang juga di sini. Jadi kita makanya di sini kita ekspos semuanya nggak ada. Kita nggak ada mungkin area-area yang kita tutupi gitu, ada yang kita cover oleh plafon, tapi untuk sebagian besar yang emang nggak perlu ditutup selama bisa ditata dengan baik ya nggak usah ditutup. Rapi juga sih ya. Kira gitu. Kita coba lihat yang ceilingnya ini, yang high ceiling ini sama yang sini beda berapa ya? Kalau ini tuh sebenarnya cukup pendek, ini sekitar floor to floor kalau nggak salah 3 meter 3 dari sini meter. ke atas. Jadi ini tuh paling sekitar 2,5 2,6 lah. Kalau di sini ini udah kalau nggak salah ini 6 meter sih dari sini ke sini. Ini ada existing semuanya nih secara balok dan kolom, jadi kita nggak ganggu. Makanya kita main bagi rata juga nih bagian yang bawah sini dengan ruang yang atas gitu. Sebenarnya area bawah ini kan juga dipakai juga biasanya nih kalau misalnya kalau nggak ada pameran sampai ujung ke kaca nih motor-motornya. Jadi motor yang ada di sini tuh cuman separoh sih dari keseluruhan koleksinya. Jadi garasi ini tuh awalnya aku kira dia jual beli motor, tapi ini benar-benar Koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi, banyak banget ya. Keren. Tuh. Nah, di sini itu nggak ada kipas angin atau apapun ya buat ventilasi. Nah, itu boleh dijelasin gimana cara keep udara di sini tuh tetap flowing? Oke. Mungkin balik lagi ke fasad yang tadi. Nah, jadi seiring kita ngedesain juga kita coba kayak yang tadi kita bilang, kita coba pelajari tektonika dari Land Rover, dari motor-motornya, dan di situ kita ngerasa sebenarnya di mobil itu sebenarnya banyak sistem ventilasi yang nggak mengandalkan air conditioning gitu. Jadi nah, kita coba aplikasikan di sini. Jadi si modul plat yang tadi dibagi 4 itu kita buat miring-miring supaya ada airflow udara di sini. Terus kalau diperhatiin di bawah juga itu kita angkat semuanya, jadi ada gap di bawah, terus supaya udara bisa ngalir, dan itu cross dari kiri ke kanan, jadi semuanya udaranya cross, dan di atas itu gap juga, jadi itu di atas itu benar-benar bolong, jadi udara panas kan ngalirnya ke atas ya, nah itu kita buat udara panasnya itu ngalir keluar. Dan di yang sini, di bangunan living quarter-nya itu sengaja nggak kita tempel supaya airflow-nya juga tetap jalan. Jadi baik dari sini ke sini itu cross, dan dari sini ke sana juga cross juga. Jadi baik sisi memendeknya cross, dan sisi memanjangnya juga cross. Semua sisi ada aliran udaranya. Betul. Betul. Okay. Itu yang di belakang itu pintu buat keluar masuk mobil dan motornya. Di sini store mobil juga. Iya. Mobil, ini Aslinya salah di satu sini ada mobilnya. 4 koleksi mobil. 3 atau 4 lah ya. Ya, tapi ya untuk pameran Ya ini buat pameran ini kita terpaksa keluarin harus dikeluarin semua. dulu karena ada beberapa display dari Bintaro Design Districtnya sendiri gitu. Jadi kita harus keluarkan sebagian. Mungkin di sini juga mau ngomongin tentang detail-detail lampu di sini. Boleh. Detail-detail lampu gantung ini kita semuanya custom. Di sini tuh for info kita tidak bekerja dengan kontraktor. Jadi di sini kita benar-benar kerja bareng Langsung sama sama tukang besi dan tukang sipil. Jadi di sini banyak banget kita kolaborasi bareng mereka nih. Kadang-kadang kita juga tantangin, berani nggak bikin besi yang kayak gini. Karena kita barengan ya, mereka ngomongin teknisnya, kita ngomongin teknis dan cantiknya gitu. Jadi bisa klop nih. Begitupun juga lampu-lampu di atas nih. Di sini kita ngelihat detail-detail dari landinya sendiri. Biasanya mainnya besi ditekuk, terus ada besi baut yang diekspos. Kita ulang lagi aja bahasanya di sini. Gitu. Terus kita ikat semuanya langsung dilas ke atap, rangka atapnya. Gitu. Jadi banyak yang ini ya, adaptasi dari tektonika si mesin itu sendiri ya. Iya, kita Dan ya sesuai konsepnya aja karena ini garasi isinya apa ya udah kita main aja nih dari yang sudah ada nih gitu. Memang supaya jadi identity dari si projectnya ini sendiri aja gitu.
Selain itu kita juga seperti yang tadi Dani bilang, jadi di sini karena nggak pakai kontraktor, jadi kita langsung langsung komunikasi langsung sama tukang. Jadi banyak sekali improvisasi di lapangan yang nggak lewat gambar kerja, tapi kita langsung komunikasinya secara verbal atau secara lewat sketch. Kalau durasi desainnya berapa lama tuh Mbak sama Mas? Bergerak sih sebenarnya. Kalau formalnya ya proses desainnya sih 2 bulan, terus udah gitu gambar kerja kurang lebih sebulan. Nah, tapi along the way gitu, sambil konstruksi, proses desain terus berjalan. Jadi dalam 6 bulan itu ada improvisasi? Ada banyak Pasti sih. banyak. Gitu. Karena ketika bongkar existing, kita temuin sesuatu hal yang baru yang perlu kita pecahkan. Pecahkannya tuh bukan cuma sekedar bisa, tapi juga harus indah. Makanya ini ada kolaborasi dan kebetulan juga kliennya senang nih dengan desain nih. Jadi kesinambungan itu tuh dirangkul sama kliennya gitu. Kita lihat ke atas yuk. Pintunya. Ini juga semuanya pintunya custom pakai besi. Jadi yang ngerjain langsung si tukang besinya. Jadi kita benar-benar hampir nggak ada vendor. Iya, hampir nggak ada vendor lain sih. Jadi semuanya oleh si tukang-tukangnya. Kalau furniture custom juga atau? Ada sebagian yang custom, ada sebagian yang beli langsung. Custom ya? Yang besi-besi kita yang custom. besi-besi pasti custom. Iya. Ada unsur-unsur itu. Dan di sini karena memang sudah ada workshopnya, sudah ada tukangnya, jadi sebenarnya pekerjaan besi di sini hitungannya jadi lebih murah ketimbang kita misalkan beli kayu solid gitu. Dan mobilisasi hampir nggak ada karena paling mobilisasi material mentah aja. Karena ngerjainnya langsung di depan tadi. Di situ. Oh, keren juga ya. Gitu ya. Jadi ini workshopnya jadi ya workshop mobil juga ya, workshop arsitekturnya juga gitu. Oh, iya. Keren Nah ya? ini ruang keluar living roomnya Entertainment roomnya. si klien. Ini kadang-kadang kalau ketemu teman atau ketemu kliennya di invite di sini. Terus ini ada meja biliar existing. Ini pantry-nya kita buat tertutup supaya rapih kalau misalnya nggak dipakai, tapi kalau lagi dipakai ini bisa dibuka terus dipakai. Begitupun yang ini, jadi kalau lagi nggak dipakai, kalau dipakai sih ya dibuka, cuma kalau lagi nggak dipakai supaya rapih, clean gitu kita buat. Karena di sini kan juga buat menjamu tamu ya, jadi nggak mau berantakan lah. Udah gitu. Ini dari Mas-Masnya? Iya, ini desain interior kita. sama kita juga. Kalau look yang ini tuh memang request dari ownernya? Emang ownernya pengen agak maskulin sih di sini, dan kita juga kayak ngelihat membaca otomotifnya, membaca mobil, membaca motornya kan bahasanya bukan bahasa yang pop gitu, tapi yang emang agak maskulin gitu. Jadi kita coba imbangi sama arsitekturnya sih. Gitu. Ini kantor pribadinya. Ini pun juga kita custom. Ini juga sliding door pakai besi juga. Ini ruang kerjanya. Ini ruang meeting. Di sini juga kita meja kita custom nih. Ini Meja kita custom ya. Kalau Ini kayak gini sepatu. berarti udah di finishing dan udah karatan ya? Udah di finish dan nggak karat. Apalagi kalau misalnya di dalam di indoor sih harusnya udah nggak karat lagi. Kalau yang depan mungkin beberapa tahun sekali gitu harus di coating lagi, harus di finish lagi. Ini produk ownernya. Jadi dia emang banyak ya? nggak emang bisnis sepatu. Hobi. Iya, jadi yang kantornya itu bisnis sepatu inilah. Ini sambil kita buka sedikit ya. Nah, ini karena memang spotnya adalah spotnya dia ya, ruang kerja, ruang meeting. Jadi memang Bisa lihat ke semua betul. Lihat nanti. Ups, nggak bisa. Oke, sampai sini aja ya. Nah, ini balkon yang emang extend ke area tamannya. Di belakang itu ada taman yang cukup besar.
sekitar 5.000 Iya, 6.000-an. pakai materialnya unik juga ya. Ya ini Ya, pakai ini besi juga. Oh, itu juga. Kenapa nggak plat besi? Kenapa ambilnya yang berongga? Karena di Untuk sini airflow outdoor, sih. airflow Jadi, sama air hujan. Ya kalau hujan masuk dia nggak ngegenang di sini langsung turun ke bawah, dan juga supaya di sini udaranya juga tetap ngalir gitu. Jadi nggak ketutup sama lantainya. Jadi sengaja kita buat berongga di sini. Oke Mbak Salmas, pertanyaan terakhir nih. Budget untuk renovasi Maui Garage ini berapa? Ini kemarin udah dihitung totalnya, baik arsitektur maupun interior itu totalnya hampir 2M kurang. Nah, jadi itu udah termasuk seluruh bangunannya, lantainya, terus semua furniture sama built-in furniture juga itu udah masuk di dalam 2M tersebut. Oke, nah mungkin teman-teman segitu aja nih turnya, dan bagi teman-teman yang penasaran karya Dani Ensa lainnya bisa dicek di Instagramnya di mana? Mungkin kalau di Instagram Dani Sal, tulisannya DHANIESAL. Oke, dicek aja langsung, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Segitu aja, bye-bye, thank you guys, see you in the next series, dadah!